Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Endawlandari dari kelas akuntansi D 2017. Di sini saya kelompok 8. Kami akan menjelaskan tentang perencanaan program audit. Yang pertama ada perencanaan program audit. Perencanaan program strategis merupakan tahapan awal dalam melakukan proses audit. Proses perencanaan audit meliputi semua kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian auditor. Tujuan utama proses perencanaan audit adalah merancang pendekatan-pendekatan audit yang dilaksanakan agar memberikan jaminan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Pertama, di dalam perencanaan program audit terdapat jenis-jenis pengujian audit. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian. Pemahaman auditor terhadap internal digunakan untuk mengukur rasio pengendalian untuk setiap tujuan audit transaksi. Untuk mendapatkan bukti yang tepat dan mencukupi untuk mendukung pengukuran tersebut, auditor melakukan pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian baik secara manual ataupun otomatis dapat mencakup jenis bukti seperti yang pertama, meminta keterangan dari personel klien yang tepat. Kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian. Melaksanakan ulang prosedur klien. Yang kedua yaitu pengujian substansi transaksi. Yang dimaksud di sini adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji rupiah atau seringkali disebut salah saji moneter yang secara langsung berpengaruh pada ketepatan saldo laporan keuangan. Pengujian substansi transaksi digunakan untuk menentukan apakah keenam tujuan audit transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelompok transaksi. Selanjutnya yaitu ada prosedur analitis. Prosedur ini melibatkan perbandingan-perbandingan jumlah yang tercatat dengan ekspektasi yang dikembangkan oleh auditor. Dua tujuan dari prosedur ini adalah yang pertama, menandai adanya kemungkinan salah saji laporan keuangan dan memberikan bukti substantif. Selanjutnya yaitu pengujian terperinci atas saldo. Yang dimaksud dalam hal ini adalah memfokuskan pada saldo akhir buku besar baik untuk akun-akun akun-akun raja maupun laba rugi. Penekanan utama dalam sebagian besar pengujian atas perincian saldo adalah pada neraca. Pengujian terperinci atas saldo membantu menciptakan ketetapan moneter akun-akun yang terkait sehingga merupakan pengujian substantif. Terima kasih, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Rara Sinta, NIM 1716000033. Saya akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya, yaitu memilih jenis pengujian yang tepat dilakukan. Yang pertama ada jenis bukti. Hubungan antara jenis ujian dan jenis bukti, yaitu prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman dari pengendalian internal. Dan pengujian pengendalian hanya melibatkan pengamatan, dokumentasi, pemeriksaan, dan pencapaian kembali. Ujian substansif hanya melibatkan 3 jenis bukti, yaitu yang pertama dokumentasi, yang kedua pemeriksaan, dan yang ketiga pencapaian kembali. Pemeriksaan atas klien dibuat dengan tiap jenis perjanjian. Dokumentasi dan pencapaian kembali digunakan untuk tiap jenis ujian kecuali prosedur analitis. Yang kedua ada biaya relatif. Keputusan jenis pengujian mana yang akan dipilih untuk memperoleh bukti yang kompeten yang cukup. Biaya bukti jenis pengujian sesuai dengan biaya tingkatannya, yaitu yang pertama ada prosedur analitis, yang kedua prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman sari pengendalian internal dan pengujian pengendalian, yang ketiga ujian substansif atas transaksi, yang keempat yaitu ujian rincian saldo. Nah, selanjutnya adalah hubungan prosedur analitis dan pengujian substansif. Prosedur analitis hanya menyediakan indikasi dari kemungkinan salah saji. Jika fluktuasi prosedur analitis tidak bisa dikenali, pengujian substansif transaksi atau pengujian rincian saldo harus dilakukan untuk menentukan apakah salah saji dolar sudah benar-benar terjadi.
auditor melaksanakan prosedur analitis dan percaya bahwa kemungkinan salah saji material adalah kecil. Pengujian substansif lainnya dapat dikurangi. Untuk yang selanjutnya, hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Pengecualian dalam pengujian pengendalian, suatu indikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai dolar dari laporan keuangan. Yang selanjutnya, pengecualian dalam pengujian substantif dari transaksi atau pengujian rincian saldo, yaitu deviasi pengujian pengendalian. Yang terakhir, pengujian substantif transaksi atau pengujian rincian saldo harus dilakukan untuk menentukan apakah salah saji rupiah sudah benar-benar terjadi. Mungkin itu sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evelyn, NIM 19160903. Saya akan menjelaskan mengenai dilema antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selama perencanaan, auditor harus memutuskan apakah akan menilai risiko pengendalian di bawah maksimum. Jika mereka melakukannya, mereka kemudian harus melakukan pengujian pengendalian untuk menentukan tingkat risiko pengendalian yang dinilai tersebut dapat dibenarkan. Jika pengujian pengendalian mendukung penilaian risiko pengendalian, risiko deteksi yang direncanakan dalam model risiko audit meningkat sehingga pengujian direncanakan dapat dikurangi. Ikhtisar proses audit. Ikhtisar ini menunjukkan 4 fase untuk keseluruhan proses audit, menunjukkan penentuan waktu pengujian dalam setiap fase untuk suatu audit. Fase yang pertama yaitu merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Fase yang kedua, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Fase yang ketiga yaitu melakukan prosedur audit dan pengujian terperinci saldo. Dan fase yang keempat yaitu menyelesaikan dan menerbitkan suatu laporan audit. Contoh studi kasus. Analisis perencanaan audit laporan keuangan berdasarkan standar profesional akuntan publik atau studi kasus pada Kap Arisman Auli Doctorandus. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Arisman Auli Doctorandus. Yang kedua, untuk mengetahui apakah perencanaan audit laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP Arisman Auli Doctorandus sudah sesuai dengan standar profesi akuntan publik yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam SPAP. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, dalam melaksanakan perencanaan audit laporan keuangan, KAP Doctorandus Arisman Auli mewajibkan setiap anggota KAP untuk wajib mengikuti dan menaati pedoman pengendalian mutu KAP dan memperhatikan unsur pengendalian mutu yang terdapat dalam buku SPM KAP Dr. Andus Arisman Auli. Yang kedua itu, desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Dr. Andus Arisman Auli telah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP yang ditetapkan oleh IAI. Dan juga terdapat kesesuaian antara desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Dr. Andus Arisman Auli dengan operasional yang dilakukan oleh KAP Dr. Andus Arisman Auli dengan membandingkan perencanaan audit yang diatur dalam SPAP. Terima kasih.